Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahid Ramadan, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 6 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata cara bagaimana membuat surat kuasa dari pihak penggugat. Nah, sebelum masuk bagaimana cara membuat surat kuasa, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa sih itu surat kuasa. Nah, sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Nah, dari penjelasan pasal tersebut bisa dikatakan bahwa surat kuasa yaitu surat yang berisi tentang pelimpahan wewenang dari seseorang kepada seseorang lain. Surat kuasa juga memiliki fungsi sebagai bukti bahwa orang yang disebutkan dalam surat kuasa tersebut berhak dan berkewajiban untuk melakukan sesuatu sesuai dengan isi surat kuasa tersebut. Langsung saja kita masuk kepada bagaimana cara membuat surat kuasa. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, data pribadi pihak yang memberikan kuasa. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang yang memberikan kuasa, dari mulai nama, pekerjaan, dan alamat. Nah, ini harus diisi selengkap-lengkapnya. Nah, yang kedua, data pribadi pihak yang diberi kuasa. Nah, di sini data pribadi yang diberikan kuasa yaitu kepada pengacara, misalnya Bayu Mahendra SH pada kantor hukum Bayu Family, yang beralamat di perumahan Kendara RT 1 RW 12 Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Yang ketiga, hal yang harus kita perhatikan yaitu bentuk kekuasaan yang diberikan dan batasannya seperti apa. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa isi surat kuasa itu untuk melakukan yang pertama mewakili si pemberi kuasa dalam hal nanti misalnya dalam persidangan mengenai gugatan perdata misalkan tentang sengketa tanah. Nah, terus batasannya juga di sini jelaskan bahwa penerima kuasa diberi hak untuk menghadap di muka pengadilan negeri serta badan-badan kehakiman lain, pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menandatangani gugatan, replik, kesimpulan atau perdamaian, mengajukan dan menerima jawaban, duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari roh, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana tata cara membuat surat kuasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada masukan bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.